Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini Nijos Channel mengajak sahabat untuk mengikuti kajian Islami Ahad pada subuh. Penyelenggaranya adalah DKM Al-Ikhwan, Komplek Hankam Kelapa II, RW 2, Pasir Gunung Selatan, Depok. Penceramahnya adalah Dr. Abdullah Hehamahua SHMM. Beliau pernah menjabat sebagai penasehat KPK dari 2005 sampai dengan 2013. Marilah kita simak apa yang akan disampaikan. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, komen dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati Allah SWT, tidak henti-hentinya kita menyampaikan syukur, puja dan puji kepada Allah SWT di atas rahmat taufik dan hidayahnya. Kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat bermuajahah di dalam masjid dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban ain secara jamaah salat subuh. Dan kita lanjutkan dengan sedikit talabul ilm. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Pada subuh ini saya mengajak kita untuk mendiskusikan ayat 200 dari surat Al-Imran. Ayat ini membicarakan tentang kejahatan dan kebaikan sebagian orang-orang ahli kitab yang kemudian ditutup dengan perintah sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang beriman bersabarlah, wasabiru, tingkatkan kesabaran kalian, warabitu, jaga perbatasan negeri kamu, wattaqullah, dan bertakwalah, la'allakum tuflihun, semoga kalian mendapat pertolongan. Allah menggunakan kata sabar dua kali di sini. Ali bin Abi Thalib mengatakan dalam salah satu kata hikmahnya bahwa kezaliman yang terjadi dalam suatu masyarakat bukan karena banyaknya orang jahat, tapi karena diamnya orang-orang baik. Di lain kesempatan juga Ali bin Abi Thalib mengatakan suatu organisasi yang hak tapi tidak terkelola dengan baik dapat dikalahkan oleh organisasi yang batil tapi terkelola dengan baik. Oleh karena itu maka sabar di sini tidak berarti pasrah, tapi terus istiqomah berjuang. Sehingga di dalam surah Asar disebut watawasbil haq watawasbil sabar. Tegakkan kebenaran dengan konsisten. Sabar situ konsisten, istiqomah. Belum berhasil evaluasi, belum berhasil evaluasi, belum berhasil evaluasi.
Dan kemudian setiap orang individu melakukan usaha perbaikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Diriwayatkan Imam Syafi'i pernah bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian karena jauh dari masjid, mereka sholat di rumah maghrib dan isya. Sesudah itu kemudian Imam Syafi'i istirahat. Waktu subuh, Imam Syafi'i keluar dari kamar tempat beliau istirahat, langsung sholat. Anak Imam Ahmad bin Hanbal heran, ini orang gurunya bapak saya tidak bangun sholat malam, tidak ambil wudhu, terus langsung sholat. Imam Ahmad bin Hanbal untuk menghilangkan penasaran anaknya, dia tanya kepada Imam Syafi'i bahwa anak saya heran, Anda tidak bangun sholat malam, kemudian tadi tidak ambil wudhu, langsung sholat. Kata Imam Syafi'i, ketika saya balik mau tidur habis sholat isya, saya teringat sesuatu hal tentang umat yang sangat penting, yang sangat serius, sehingga saya harus selesaikan malam ini. Karena itu beliau menulis sampai masuk waktu subuh, dan beliau masih dalam keadaan berwudu sejak habis sholat isya. Jadi menulisnya itu lebih utama daripada tahajud. Menulisnya itu lebih penting daripada sholat malamnya, karena menyangkut kepentingan umat, kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat. Disinilah kenapa Allah menutup surat Al-Imran ayat 200 ini dengan bagaimana kesabaran, tingkat kesabaran di dalam istiqomah, konsistensi perjuangan. Alhamdulillah 8 tahun saya di KPK menulis 12 buku. 12 buku itu untuk karyawan KPK dan pimpinan KPK. Yang untuk keperluan internal KPK, tapi kalau ada penerbit untuk terbitkan keluar juga bisa seperti itu. Tapi memang fokus saya waktu itu bagaimana untuk menyelamatkan Indonesia melalui KPK. Mungkin Bapak Ibu belum tahu bahwa kalau bukan karena pengabdian, orang tidak mau jadi pegawai KPK. Setiap hari teror, setiap hari intimidasi. Kalau sudah Novel Baswedan sampai matanya buta itu karena dia seorang penyidik yang senior, populer, sehingga terpublikasi. Tapi bahwa ada yang ditabrak di depan kantor mau pulang, patah kaki, ada yang di Sulawesi Tenggara sampai meninggal, jaksa KPK, itu luar biasa. Sehingga mereka itu, karyawan itu mengeluh, kami tangkap di sini, Pak Abdullah muncul di sini, tangkap di sini, muncul di sini. Sebagai manusia biasa, mereka frustrasi. Saya katakan Islam melarang frustrasi. Islam mewajibkan terus berusaha. Sehingga yang
Maka dalam konteks Ali Imran 200 tadi, sungguh ini saya ingin komunikasikan tentang 5 krisis Indonesia hari ini. Setidaknya 10 tahun terakhir Indonesia krisis korupsi, Indonesia krisis narkoba, Indonesia krisis keluarga, Indonesia krisis penegakan hukum, dan yang terakhir Indonesia krisis nasionalisme. Indonesia krisis korupsi sedemikian rupa sampai presidennya dimasukkan sebagai nomor 2 terkorup di dunia. Jokowi adalah presiden yang terkorup kedua di dunia selain Presiden Surya. Tragisnya 1.500 orang yang ditangkap KPK dari 2004 sampai tahun kemarin, 86% itu sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, bahkan ada profesor dan habis Quran. Ini tragis. Bagaimana habis Quran bisa korupsi? Karena hanya menghafal, tapi tidak memahami. Ada yang hafiz memahami, tidak menghayati. Ada yang hafal, paham, hayati, tapi tidak melaksanakan. Itu problem. Karena itu 2 menteri agama ditangkap, dan insya Allah sebentar lagi 1 menteri agama, mantan menteri agama ditangkap. %86 itu bukan sedikit angkanya, sarjana. Sehingga sebelum dilaksanakan makan bergizi, apa namanya? MBG, makanan bergizi, MBG, makanan bergizi gratis. Sebelum dilaksanakan, saya sudah menulis artikel. Sebelum dilaksanakan, hati-hati tentang MBG ini. Salah satunya adalah akan terjadi korupsi. Dan faktanya hari ini 5.000-an orang di seluruh Indonesia yang keracunan. 1 di Bandung itu meninggal. Kenapa? Karena ini lahan baru, bisnis baru bagi orang-orang tertentu. Dan selidik punya selidik, banyak anggota DPR yang punya proyek itu. Coba di pesantren-pesantren udah puluhan tahun makan di pesantren, dan belum pernah saya dengar di pesantren ada keracunan makanan dan seterusnya. Karena korupsi. Akibat korupsi itulah hari ini kita punya utang 20, sekian ribu triliun. Menurut APBN, Sri Mulyani, Menteri Keuangan abadi di dunia, itu 8.500 triliun APBN, utang yang ada dalam APBN. Dan beliau selalu ngomong bahwa negara-negara lain sampai 100%, 200% dari PAD.
Negara-negara lain itu jujur mereka katakan 112% dari PAD, karena yang disebutkan itu seluruh utang APBN dan utang non APBN. Jadi utang APBN kita 8.500 triliun, utang BUMN juga 8.500 triliun. Utang untuk bayar pensiunan TNI, Polri dan ASN itu 4.000 lebih triliun, sehingga total itu 20.000 lebih triliun. Nah, di situ kebohongan yang dilakukan oleh Sri Mulyani. Krisis korupsi, sehingga utang sedemikian rupa, kemudian sumber daya alam akan terkuras, yang hasilnya bukan untuk milik kita karena sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan asing. Yang kedua, krisis narkoba. Bapak Ibu, BNN menyebutkan Indonesia nomor 3 di dunia pengguna narkoba, nomor 3 di dunia. Ada 3,3 juta pengguna narkoba di Indonesia, dan setiap hari 50 orang meninggal. Setiap hari 50 orang meninggal karena penggunaan narkoba. Itu data-data dari BNN. Problemnya adalah bahwa dari zaman dulu, saya masih anak-anak, sampai sekarang kok tidak selesai-selesai. Dulu belum ada BNN, dan sekarang ada BNN, malah terus bertambah. Dan dari aspek ekonomi, narkoba itu luar biasa, puluhan triliun. Dan supplier terbesar itu dari Cina. Supplier terbesar narkoba Indonesia, Cina. Dan pengguna narkoba itu dari usia SMP sampai 63 tahun. Tapi mayoritas SMP sampai 43 tahun, usia produktif. Banyak anggota DPRD yang terlibat narkoba. Ketua MK yang kami tangkap 10 tahun yang lalu, di kantornya di belakang figura itu ada narkoba. Ketua MK. Inilah yang dimaksud dengan penghancuran satu negara, satu bangsa, tidak harus dengan senjata nuklir dan seterusnya, tapi dengan menghancurkan generasi mudanya, sumber daya manusianya dengan narkoba. Bapak-bapak, ibu-ibu yang punya cucu-cucu yang suka beli jajan-jajan tertentu di ruko, di mall atau di apa, hampir sebagian besar itu mengandung narkoba. Ini krisis kedua Indonesia narkoba. Yang ketiga, krisis keluarga. Kementerian Agama menyebutkan bahwa setiap tahun 10% dari pernikahan itu bercerai. 10% setiap tahun pernikahan cerai, dan 70% itu gugatan cerai. Gugatan cerai berarti istri yang menggugat. Kenapa? Karena konsep emansipasi perempuan itu mengakibatkan perempuan-perempuan, istri-istri kita, anak-anak perempuan kita bersaing untuk sama dengan laki-laki. Dulu zaman saya kecil,
kalau acara-acara apa ngaji itu laki-laki sendirian. Kalau ada penerjemah juga laki-laki. Kalau pembawa acara laki-laki saja. Hari ini tidak. Acara apa saja, kemudian baca Quran laki-laki, terjemahnya perempuan. Protokol juga tidak satu orang, satu laki, satu perempuan. Sehingga dianggap bahwa harus laki dan perempuan, emansipasi penuntutan. Saya ngeri membaca satu hadis, kata Rasulullah, ibu-ibu termasuk istri saya, mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Mayoritas penghuni neraka itu adalah perempuan. Ditanya oleh sahabat, kenapa? Karena mereka tidak pernah menghargai usaha suaminya. Tidak ada suami yang direweli istrinya. Tidak ada. Apapun suami buat selalu salah. Sampai-sampai orang sehebat Umar ibn Khattab saja dia muilin, dimarahi oleh istrinya. Saya sudah pernah sampaikan kisah ini, saya mengulangi saja dalam konteks kesalahan di dalam memahami emansipasi perempuan. Seorang sahabat berniat datang ke rumah Ibnu Khattab ketika khalifah, beliau jadi khalifah, untuk melaporkan istrinya yang selalu popo yang ngomong terus. Sampai di depan rumah Ibnu Khattab, dia ucapkan salam, assalamualaikum. Tiba-tiba dia dengar istrinya Umar sedang memarahi Umar. Bapak Ibu, menurut salah satu riwayat, ketika Rasulullah berdialog dengan iblis yang muncul sebagai manusia, sekian pertanyaan itu, kata Rasulullah, siapa sahabatku yang paling kamu takuti? Kata iblis, Umar. Kalau saya lihat Umar, saya lari terbirit-birit. Iblis itu takut kepada Umar. Tapi bagaimana ketika diomelin istrinya, dia tidak bisa. Maka sahabat berpikir, Umar yang takut iblis saja dimarahi, tidak apa, apalagi saya. Jadi baliklah itu sahabat. Tapi Umar karena dengar salam itu keluar, Waalaikumsalam. Kenapa? Enggak, Amirul Mukminin. Enggak jadi, masuk, sudah datang. Ya masuklah dia. Ada apa? Enggak apa-apa, Mukmin. Apa? Tapi masa apa udah datang? Saya sudah pernah sampaikan, saya ulangi lagi dalam konteks krisis keluarga ini yang dihadapi oleh Indonesia. Saya tidak mungkin memarahi istri saya, karena sahabat itu cerita bahwa saya sebenarnya mau datang lapor bahwa istri saya popo. Tapi tadi saya dengar Anda dimarahi istri, diam saja, jadi saya kemudian kata Umar, saya tidak bisa memarahi istri saya. Pertama, dia menjaga penampilan saya setiap hari sebagai pemimpin, sebagai kepala negara, sebagai khalifah. Mungkin kalau orang barat ada dasinya tidak betul, mungkin sepatunya tidak betul, kemas seperti itu. Satu. Yang kedua, dia yang menjaga makanan saya. Jadi sebagai sibuk apa segala macam, istri yang menjaga makanan. Yang ketiga, kalau saya pergi tugas, perang dan seterusnya, beliau yang menjaga rumah dan anak-anak. Yang terakhir, beliau yang melahirkan dan membesarkan anak-anak saya. Karena itu saya tidak pernah memarahi istri saya.
Jadi buat kita kaum laki-laki, bapak-bapak, kalau istri seperti begitu jangan ditinggalkan. Dulu baca koran, baca surat kamarnya, dengar aja. Karena kalau ditinggalkan, dia marah ditinggalkan gitu, piring berterbangan seperti itu. Jadi dengar saja apa itu sambil baca koran atau semacam. Kalau sudah selesai, sudah Mak, sudah. Jadi ada proses kanalisasi seperti itu. Nah, jadi dalam konteks emansipasi ini bahwa kenapa orang Barat menuntut emansipasi? Karena dalam hukum positif Barat, perempuan itu statusnya anak-anak. Perempuan statusnya anak-anak. Jadi perempuan tidak bisa buat perjanjian. Status anak-anak. Dalam Islam tidak. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya tupoksinya. Tapi fungsi dan peranan sama. Perempuan sholat 2 rakaat, laki-laki sholat 2 rakaat, sama pahalanya. Perempuan saum, laki-laki saum, sama pahalanya. Ibadah ubudiyah sama. Hanya perbedaan tupoksi saja. Yang kedua, dalam masyarakat tertentu termasuk di Indonesia, kalau perempuan itu datang haid, maka disingkirkan di tempat tertentu, di kamar tertentu, baru dikasih makanan di sana seperti itu. Dalam Islam tidak. Haid adalah suatu rutinitas biologis pada perempuan, dan Nabi tetap berjumpa dengan istri yang haid meskipun tidak melakukan senggama. Karena itu ada proses biologis. Yang ketiga, kita tahu pada zaman Quraisy, zaman ketika Islam belum datang, anak perempuan dikubur hidup-hidup sebagai satu aib bagi mereka seperti itu. Sehingga demikian maka Islam datang mengangkat derajat perempuan dengan memberikan kelengkapan berupa jilbab, pakaian khusus. Namun terakhirnya jilbab di sebagian ibu-ibu kita itu sebagai fashion. Padahal kalau terjemahan bebas jilbab itu adalah karung. Jadi tidak boleh kelihatan bentuk tubuh perempuan itu. Nah, kita lihat ada yang pakai jilbab tapi pakai celana ketat. Ada yang pakai jilbab tapi pakai kaos, baju kaos. Itu melanggar. Mending pakai baju kurung, tidak pakai jilbab, daripada pakai jilbab tapi bentuk tubuh itu kelihatan. Kenapa? Karena rambut bagi perempuan itu aurat terakhir. Sehingga demikian lebih baik seluruh tubuh itu seperti kalung. Kalau kita datang ke Arab, di Madinah, di Mekah, perempuan Arab itu ditutup seperti selendang tutup seperti itu. Ini krisis keluarga, dan dahsyatnya KPAI, Komite Perlindungan Anak Indonesia, menyebutkan 2% anak SMP, SMA di Indonesia itu sudah melakukan hubungan seks pranikah, dan 79% itu hamil. Dan kemudian yang perempuan itu 8%. Maaf, perempuan 2%, laki-laki 8%. Usia SMP. Dan di Indonesia yang tertinggi angkanya itu Depok. Yang tertinggi Depok. Bahkan 40,sekian% anak-anak SMP, SMA di Depok melakukan seks pranikah. Dan itulah penghancuran keluarga mulai dari seperti itu. Krisis yang berikut adalah krisis penegakan hukum. Kita dengar istilah pedang tajam ke bawah,
tumpul ke atas. Padahal hadis yang terkenal, panjang hadisnya, tapi singkatnya yang terkenal itu, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya. Asbabul urut dari hadis ini, seorang perempuan bangsawan mencuri, Rasulullah perintahkan berdasarkan surat Al-Maidah ayat 38, laki-laki muslim, perempuan muslim mencuri, dipotong tangannya. Tapi kemudian karena turunan bangsawan, mereka minta keringanan, tapi para sahabat tidak berani minta kepada Nabi, maka mereka minta Usama. Usama ini anak angkat dari Aisyah, anak dari Zaid bin Harithah, untuk bicara dengan Rasulullah karena dianggap anak kesayangan. Maka Usama sampaikan, marah Rasulullah, apa kamu mau minta aku melanggar hukum-hukum Allah? Maka hadisnya panjang itu, yang kemudian terkenal dengan, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti potong tangannya. Maka perempuan itu kemudian dipotong tangannya, seperti itu. Jadi penegakan hukum itu tidak boleh kepada siapa saja dengan pertimbangan-pertimbangan politik, tapi pertimbangan-pertimbangan hukum seperti itu. Terakhir, supaya ada dialog, nasionalisme, krisis nasionalisme. Kasus Pertamina, kasus Jiwasraya, kasus PN Timah yang korupsi luar biasa, uangnya disimpan di luar, baik berbentuk money laundering, kemudian membangun hotel di luar negeri, di mana-mana. Nasionalismenya itu tidak ada sama sekali. Saya pernah ceritakan ketika saya mengajar di Singapura puluhan tahun yang lalu, saya menemukan bahwa orang terkaya di Singapura bukan orang Singapura, tapi orang Indonesia yang sudah menjadi penduduk tetap Singapura. Hotel termewah di Singapura bukan punya orang Singapura, punya orang Indonesia yang memiliki hotel. Begitu juga di beberapa negara yang lain. Nah, nasionalisme ini yang mengakibatkan bahwa kemudian Indonesia bisa mengalami krisis yang kata Prabowo dalam bukunya Indonesia Paradoks, 2030 Indonesia bisa bubar. Kalau saya tidak 2030, dalam buku saya yang pertama 2050 Indonesia itu berada pada alternatif hilang dari peta bumi. Kalau ditakdirkan tidak hilang peta bumi, menjadi beberapa negara baru. Kalau tidak menjadi beberapa negara baru, menjadi jajahan dari satu atau dua superpower. Nah, yang sekarang ini sudah terjadi, dijajah oleh Amerika dan China dari segi ekonomi, politik, dan seterusnya. Mudah-mudahan ayat terakhir dari imam kita pada rakaat pertama tadi meliputi kita semua menjadi calon penghuni surga, di welcome oleh Allah bagi kita untuk masuk ke jannahnya. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita pagi ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.